Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ya di channel saya. Channel yang membahas kisah, kasus dalam kemasan cerita bergambar. Namun sebelum lanjut, dukung saya dengan cara klik tombol subscribe dan juga klik tombol like untuk mengembangkan channel ini ke depannya. Oke. Tsunami Aceh, gempa Lombok, Bengkulu, Palu, dan Donggala menjadi catatan bahwa Indonesia menjadi negara yang rawan bencana. Jauh sebelum bencana itu terjadi, ada bencana maha dahsyat yang pernah terjadi di Indonesia. Efek dari bencana itu bahkan dirasakan hingga seluruh dunia. Bencana tersebut adalah letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus tahun 1883. Sejarah hari ini mencatat bahwa bencana besar itu berawal pada Minggu 26 Agustus tahun 1883 pukul 12:53. Letusan permulaan menyemburkan awan panas yang bercampur material vulkanik setinggi 24 km di atas gunung Perbuatan. Klimaksnya adalah ledakan maha dahsyat yang terjadi pada Senin 27 Agustus tahun 1883 pukul 10:02 pagi. Ledakan dahsyat yang terjadi membuat tuli orang-orang yang berada relatif dekat dengan Gunung Krakatau. Namun, gegarnya terdengar hingga barat Australia yang jaraknya 4.500 km. Cerita soal letusan Krakatau sudah terdengar hingga kemana-mana. Bahkan, letusan ini menjadi salah satu bencana besar yang pernah melanda dunia. Tercatat, suara ledakan dan gemuruh letusan Krakatau terdengar sampai radius lebih dari 4.600 km hingga terdengar sepanjang Samudra Hindia, dari Pulau Rodrigues dan Sri Lanka di barat hingga ke Australia di timur. Letusan tersebut masih tercatat sebagai suara letusan paling keras yang pernah terdengar di muka bumi. Siapapun yang berada dalam radius 10 km niscaya menjadi tuli. The Guinness Book of Record mencatat bunyi ledakan Krakatau sebagai bunyi paling hebat yang terekam dalam sejarah. Akibatnya, tak hanya melenyapkan sebuah pulau beserta orang-orangnya, melainkan membuat mandek perekonomian kolonial yang berusia berabad-abad. Demikian ungkap Simon Winchester, penulis buku Krakatau, The Day the World Exploded, 7 Agustus tahun 1883. Para ilmuwan menyatakan letusan dahsyat Gunung Krakatau pada Senin 27 Agustus tahun 1883 itu bahkan kekuatannya setara dengan 100 megaton bom nuklir atau setara 13.000 kali kekuatan bom atom yang meluluh lantahkan Hiroshima dan Nagasaki. Letusan Krakatau juga menciptakan fenomena angkasa lewat abu vulkaniknya. Abu yang muncrat ke angkasa membuat bulan berwarna biru, seperti dimuat situs antariksa Amerika Serikat NASA. Beberapa partikel abu Krakatau memiliki ukuran 1 mikro atau 1/1.000.000 meter, ukuran yang tepat untuk menghamburkan warna merah, namun masih memberi peluang bagi warna lain untuk menerobos. Sinar bulan yang bersinar putih jadi berubah menjadi biru, kadang hijau. Bulan berwarna biru bertahun-tahun pasca erupsi. Kala itu tak hanya bulan yang penampakannya berubah, orang-orang saat itu juga menyaksikan matahari berwarna keunguan seperti lavender. Sejumlah laporan bahkan menyebut korban letusan Krakatau mencapai 120.000. Kerangka-kerangka manusia ditemukan mengambang di Samudra Hindia hingga pantai timur Afrika sampai 1 tahun lalu setelah letusan. Dikutip dari situs Science, muncul di dinding air setinggi 120 kaki atau 36,5 meter yang dipicu melesaknya Krakatau dan naiknya dasar laut. Di wilayah pesisir, suara gelegar terdengar dari kejauhan. Suaranya kian dekat dan kuat. Laut pun kemudian menggila.
Ledakan tersebut melemparkan sekitar 45 km kubik material vulkanik ke atmosfer, menggelapkan langit yang menaungi wilayah yang berada di radius 452 km dari Krakatau. Barograf di seluruh dunia mendokumentasikan 7 kali gelombang kejut digambarkan. Dalam 13 hari, lapisan sulfur dioksida dan gas lainnya mulai menyaring jumlah sinar matahari yang bisa mencapai ke bumi. Atmosfer yang diakibatkan membuat pemandangan matahari terbenam yang spektakuler di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Suhu global rata-rata mencapai 1,2 derajat lebih dingin selama 5 tahun setelahnya. Pasca erupsi dahsyat, Krakatau hancur. Mulai pada tahun 1927 atau kurang lebih 40 tahun setelahnya, muncul gunung api yang dikenal sebagai anak Krakatau. Dia terus meletus secara sporadis. Sejak saat itu, ia sedang bertumbuh, terus mendekati ukuran induknya yang hancur berkeping. Itulah sekilas kisah dari letusan Krakatau. Untuk teman-teman yang ingin request cerita berikutnya, silahkan komen di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.